Halo semuanya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sistem ketidaksamaan dua variabel. Nah, sistem ketidaksamaan dua variabel ini Ibu bagi dalam 3 materi. Yang pertama, sistem persamaan dua variabel untuk linear dan kuadrat. Jadi nanti grafiknya berupa grafik linear dan kuadrat. Yang kedua, kita belajar sistem persamaan dua variabel untuk kuadrat-kuadrat. Jadi nanti kedua grafiknya berupa grafik kuadrat kedua-duanya. Dan yang ketiga, kita belajar tentang sistem ketidaksamaan dua variabel. Nah, karena kita ngomongin tentang sistem, artinya kita nanti akan diberikan lebih dari satu persamaan. Nah, ini persamaan dua variabel, tapi fokus kita itu hanya untuk dua persamaan aja. Jadi fokus kita hanya di dua persamaan dan hanya di linear kuadrat dan juga kuadrat-kuadrat. Itu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Jadi sebenarnya kan banyak, Nak. Yang ini, contoh yang pertama ini kan di bawah sini. Nah, ini sebenarnya berupa parabola. Dan jalan yang lurus ini adalah linearnya. Jadi kalau dianggap sebuah grafik, yang ini adalah grafik kuadrat. Nah, si parabola itu grafik kuadrat, dan si jalan yang lurus ini adalah si grafik linear. Gitu. Nah, salah satu lagi contohnya adalah kalau kalian baca di sini adalah sinyal sebuah stasiun radio. Sinyal sebuah stasiun radio. Jadi sinyal sebuah stasiun radio itu kan bentuknya itu nanti bulat gitu ya, Nak ya. Karena dia siaran. Nah, dianggaplah siaran ini nanti misalnya nih 45 satuan jarak. Kita pakai satuan jarak dulu nih. Kita belum tahu ini dalam bentuk kilometer atau mil, kita nggak tahu. Nah, lalu ada misalnya sebuah jalan lurus, jalan raya misalnya, jalan raya yang lurus. Nah, si jalan raya itu kita anggaplah dia sebagai sebuah grafik yang linear. Nah, misalnya nih kalian lewat nih di jalan raya ini. Nah, kapan kalian bisa menerima sinyal dari stasiun radio tersebut dan kapan juga kalian bisa berhenti untuk tidak lagi mendapatkan sinyal radio tersebut. Nah, itu bisa kita terapkan pemakaian dari sistem persamaan dua variabel ini. Itu ya. Lalu, ini salah satu contohnya lagi nih. Ini kita anggap nih, ini yang misalnya dari titik sini ya misalnya nih. Ini adalah sebuah jalan dengan grafik fungsi linear, jadi grafik garis lurus. Nah, satu lagi nih, yang lengkung ini adalah parabola. Nah, jadi di titik mana sih mereka ini nanti akan bertemu antara jalan yang lurus ini dengan jalan yang lengkung ini? Kan bisa salah satunya kita bisa siasati, entah itu kita mau pakaikan mereka itu lampu merah gitu supaya tidak terjadi kecelakaan, atau dengan memasangkan tonggak-tonggak nih supaya dalam satu daerah kita bisa menggunakan banyak jalan. Nah, ini salah satu penggunaan atau pemakaian dari si sistem persamaan dua variabel, khususnya untuk linear kuadrat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk sistem persamaan dua variabel linear kuadrat, jadi untuk persamaan linear itu kita bisa lihat di sini AX plus BY plus C. Nah, jadi semua yang pangkatnya 1, nah, variabelnya itu pangkatnya 1, itu kita sebut sebagai persamaan linear. Nih, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Dengan A, B, C ini adalah bilangan real. Jadi, sebuah angka dia. Dan persamaan kuadrat.
Nah, persamaan kuadrat yang biasanya kalian dapatkan dulu waktu di SMP kan, itu yang paling sering ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 atau sama dengan y gitu ya. Nah, sebenarnya nggak cuma ini, tapi masih ada lagi bentuk yang lain yang lebih umum lagi. Nah, itu adalah ini, px kuadrat plus qxy plus ry kuadrat plus xx plus ty plus u. Nah, di mana variabelnya juga hanya dua, x dan y. Tapi kita lihat pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Yang ini, karena dia pangkat 1, kita sebut sebagai linear. Jadi nanti grafiknya itu berupa garis yang lurus. Nah, kayak gini nih, berupa garis yang warna biru ini. Jadi garisnya lurus. Nah, untuk yang pangkatnya 2, nah itu kita sebutlah dia sebagai persamaan kuadrat. Grafiknya bisa berupa lengkung nih, yang parabola, kalian sebutnya parabola. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke samping, nah, ada yang terbuka ke bawah. Tergantung di mana dia, di variabel mana yang pangkat 2 gitu. Yang penting salah satunya variabelnya pangkat 2, dia akan berbentuk parabola. Jadi kalau x-nya pangkat 2, nah nanti dia antara terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Tapi kalau yang y-nya yang pangkat 2, antara terbuka ke samping kanan ataupun terbuka ke samping kiri. Nah, ada lagi bentuk lain dari persamaan kuadrat. Nah, salah satunya adalah lingkaran dan elips. Nah, satu lagi ada yang namanya hiperbola. Nah, lingkaran dan elips ini kita nggak akan belajar, maksudnya Ibu, kita nggak akan singgung banyak-banyak karena untuk parabola aja dulu waktu SMP kalian kan ketemu beberapa bab. Nah, juga lingkaran dan elips juga Pak, hiperbola itu juga ada babnya tersendiri. Nah, kita belajar yang umumnya aja. Jika si lingkaran tersebut pusatnya itu di titik 0,0, nah ini dia. Bentuk umumnya tuh biasanya kayak gini. Sama kayak parabola kan dia punya bentuk umum ya. Yang ini ax kuadrat plus bx plus c. Nah, si lingkaran ini juga punya bentuk umum x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r pangkat 2 jika di titik 0,0. Nah, ada juga namanya persamaan elips. Nah, persamaan elips ini puncaknya ini kan ada dua nih, di titik A dan di titik B. Nah, ini bentuk umumnya itu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat plus per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini ya, jadi kita belajar di bentuk umumnya dulu aja, karena dia ada babnya tersendiri. Nah, sebenarnya ketika kita mencari penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel ini, nah, sebenarnya yang kita cari kan titik potongnya. Jadi sama seperti kalian kemarin belajar sistem persamaan linear gitu kan. Kalian diberikan beberapa jenis penyelesaian. Nah, begitupun juga dengan sistem persamaan dua variabel. Jadi kalian juga menemukan beberapa jenis penyelesaian. Gitu ya. Karena kalau kita lihat nih di sini nih, kita sebagai ini ya, sebagai perwakilan dari persamaan kuadrat. Kan persamaan kuadrat ada lingkaran, ada elips, dan juga ada hiperbola. Nah, ini kita pakai perwakilan dari parabola. Ini ada yang penyelesaiannya di dua titik. Nah, artinya dia berpotongan nih. Berpotongan di dua titik nih. Lalu ada juga yang di satu titik. Artinya dia menyinggung nanti. Nah, lalu yang ketiga, mereka tidak saling bertemu. Nah, artinya kalau tidak saling bertemu kan kita bilangnya tidak ada penyelesaian gitu ya. Tidak ada penyelesaian. Dari ketiga ini adalah jenis penyelesaian yang nanti akan kalian temukan. Kemungkinannya dua titik, satu titik, atau tidak ada titik temunya atau tidak ada penyelesaian, karena
grafiknya itu tidak saling berpotongan gitu ya, bukan karena soalnya salah, karena grafiknya tidak saling bertemu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan SPDV ini nanti untuk yang linear kuadrat, kapan mereka akan punya dua penyelesaian, satu penyelesaian, atau tidak punya penyelesaian sama sekali? Nah, itu pertanyaannya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini penting untuk diingat, karena ketika nanti kalian menyelesaikan soal sistem persamaan dua variabel ini, rumus ini akan sering sekali kalian pakai. Ini kalian pasti sering lihat nih apa sih namanya bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, dan kalian pernah juga waktu SMP dikasih rumus ABC. Rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, B kuadrat dikurang 4AC ini, B kuadrat dikurang 4AC ini, inilah yang kita sebut sebagai diskriminan. Ini dia. Nah, dan diskriminan ini, si B kuadrat dikurang 4AC ini letaknya di dalam akar. Ya kan? Letaknya itu di dalam akar. Nah, diskriminan itu adalah nilai yang ada di dalam akar pada rumus ABC. Si B kuadrat dikurang 4AC. Jika D-nya ini lebih kecil daripada 0, nah, artinya dia bilangan negatif. Di dalam akar, kalau bilangannya negatif gimana? Di dalam akar, kalau bilangannya itu negatif, apakah dia punya penyelesaian? Nggak punya. Gitu. Makanya dia tidak akan punya penyelesaian jika D-nya lebih kecil daripada 0. Nah, kemungkinan grafik yang akan dibuat nanti seperti ini. Nah, ini jika D-nya lebih kecil daripada 0. Nah, lalu jika D-nya sama dengan 0. Nah, jika D-nya sama dengan 0, artinya di dalam akar ini nanti 0. Nah, kalau di dalam akar ini sama dengan 0, nah berarti dia tidak akan melewati proses tambah dan kurang. Artinya dia hanya punya satu penyelesaian jika D-nya sama dengan 0. Nah, kemungkinan bentuk grafiknya bagaimana? Kayak gini, jadi dia akan menyinggung nanti. Nah, jika D-nya sama dengan 0, dia hanya punya penyelesaian di satu titik. Nah, artinya dia akan menyinggung. Hanya menyinggung saja antara garis dan juga kurvanya, kurva parabola, itu hanya menyinggung. Nah, jika D-nya sama dengan 0. Jadi dia hanya punya penyelesaian di satu titik. Nah, tapi kalau misalnya nih D-nya lebih besar daripada 0, nah, ini dia. Misalnya nih D-nya sama dengan 1 gitu kan. Jadi akar 1. Nah, dia melewati proses tambah 1 dan melewati proses kurang 1. Artinya dia bakalan punya dua penyelesaian gitu. Nah, kemungkinan grafiknya bagaimana? Kayak gini kemungkinannya. 2 titik. Nah, D-nya lebih besar daripada 0. Nah, artinya dia berpotongan. Nah, gitu ya. Jadi kalau di 2 titik D-nya besar 0. Kalau dia di 1 titik D-nya sama dengan 0. Kalau dia tidak ada penyelesaian, D-nya lebih kecil daripada 0. D itu apa? Diskriminan. Nah, rumus diskriminan apa? B kuadrat dikurang 4AC. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal pada video selanjutnya.